السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد الحمد لله kita sampai ke daras yang ketujuh dalam syarah kitab Safinatun Najah di Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumi sahari salihin fid dharain amin. InsyaAllah di daras yang ketujuh kita akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, sebab-sebab tayammum, kemudian syarat-syarat tayammum, kemudian sesuatu yang membatalkan tayammum, atau sebelumnya kita akan belajar tentang fardu tayammum, rukun-rukun tayammum, kemudian yang terakhir yang membatalkan tayammum. Nah, kita mulai dengan apa? Dengan sebab tayammum, asbabut tayammum. Syekh rahimahullah ta'ala berkata, asbabut tayammumi thalathatun. Sebab-sebab tayammum ada tiga. Yang pertama adalah apa? Adalah faqdul ma. Faqdul ma itu termasuk dalamnya kehilangan air. Maksudnya kehilangan air, mungkin kita tidak kehilangan air, misalnya kita lagi dalam perjalanan jauh, tiba-tiba kita cari air untuk menggunakan untuk wudu atau untuk mandi, tapi kita tidak dapat. Nah, itu termasuk dalam faqdul ma. Kemudian kita butuh air untuk apa? Untuk minum. Hanya yang cukup untuk apa namanya? Hanya air yang kita punya adalah air yang cukup untuk apa? Untuk minum. Tapi kalau kita menggunakan untuk wudu atau untuk mandi tidak cukup. Maka itu sekarang boleh boleh memakai tayammum. Kemudian apa namanya? Termasuk juga dalam faqdul ma kita lupa air. Nah, termasuk dalam faqdul ma itu lupa air, atau kita takut menggunakan apa? Menggunakan air. Itu termasuk juga apa namanya? Termasuk dari faqdul ma. Itu syarat yang pertama, atau apa namanya? Sebab yang pertama yang memperbolehkan memakai apa? Melaksanakan tayammum. Nah, kemudian yang kedua adalah al-marad. Yang kedua adalah apa namanya? Adalah al-marad. Yang termasuk dalam apa namanya? Dalam al-marad, yaitu yang artinya maksudnya ketika kita takut menggunakan air ketika apa namanya? Ketika kita dalam keadaan apa? Keadaan sakit. Nah, takut apa? Mungkin takut mati. Ketika kita pakai air, sakitnya tambah parah hingga kita apa namanya? Kita bisa mati. Atau apa namanya? Kita memiliki atau kita kena luka dalam badan kita. Kemudian ketika kita menggunakan air, kita takut apa namanya? Luka ini tambah banyak, atau apa namanya? Menambah lama, atau terlambat sembuhnya. Atau apa namanya? Atau kita takut berubah anggota yang kena apa namanya? Yang kena luka. Itu yang maksudnya dalam apa? Dalam penyakit. Termasuk juga dalam masalah penyakit, yaitu apa namanya? Yang namanya mas'alatul jabirah. Masalah itu apa? Masalah al-jabirah. Yang al-jabirah itu maksudnya apa? Ikatan, ikatan yang ketika kita kena luka atau batah tulang, biasanya kita apa namanya? Kita menggunakan apa? Menggunakan kain kasa atau ikatan supaya apa namanya? Supaya berbaiki anggota yang kena batah atau yang ada lukanya. Nah, dan apa namanya? Jabirah itu kadang wajib kita lepaskan supaya kita melaksanakan tayammum, dan kadang apa namanya? Tidak wajib. Kapan itu wajib? Dalam tiga hal. Yang pertama, yaitu apa namanya? Kita bisa mencuci tempat luka itu dengan air. Jadi apa namanya? Kita tidak ada ketakutan dari apa namanya? Dari tambahan sakit atau menjadikan penyakit atau luka lebih parah gitu. Nah, kemudian apa namanya? Melepas ikatan ini, jabirahnya, ketika apa namanya? Kita mungkin tidak bisa menggunakan air atas lukanya, tapi apa namanya? Jabirah ini menutupkan sebagian dari tempat yang sembuh. Maksudnya apa? Maksudnya ketika jabirahnya itu bukan hanya menutup tempat luka atau tempat batah, tapi ambil kelebihan dari apa? Dari batas yang butuhnya. Maka kita di waktu itu wajib melepaskan apa? Wajib melepaskan jabirah. Nah, kemudian yang ketiga itu apa namanya? Tempat
ikatan itu atau tempat tutupan luka atau tempat patah itu apa namanya dalam anggota tayamum. Anggota tayamum kita tahu apa namanya adalah muka, kemudian apa namanya kemudian tangan. Maka ketika jabirahnya itu ikatannya menutup tempat yang pakai tayamum dan kita bisa melaksanakan apa namanya melaksanakan tayamum di tempat anggotanya hanya karena apa namanya karena ada jabirah, maka kita wajib melepaskan ikatannya. Nah, tapi apa namanya kemungkinan ini ya wajib kita melepas ketika kita apa namanya tidak takut. Misalnya kalau kita memaksa untuk melepas jabira atau melepas tempat apa namanya tempat ikatan, kita takut apa namanya penyakit ini tambah parah, maka itu sekarang tidak wajib. Jadi kita apa namanya kita waktu ada terkena atau terjadian seperti ini kita melihat ketika misalnya di tempat anggota tayamum dan kita apa namanya kita harus mengusap dengan turab dengan tanah, tapi apa namanya hanya yang mencegah ini adalah aljabira atau ikatannya. Maka apa namanya ketika kita tidak takut menambahkan penyakitnya atau melambatkan sembuhnya, maka itu waktu itu boleh kita melepaskan jabirah. Kecuali kalau misalnya tidak kita takut menambahkan sakitnya, maka itu wajib waktu itu wajib tidak wajib melepaskan jabirahnya. Nah, kemudian apa namanya itu masalah penting kapan kita mengulangkan salat ketika kita melaksanakan tayamum, kita kapan mengulangkan salat. Nah, kita mengulangkan salat ketika apa namanya tempat yang menutupkan luka itu apa namanya ketika itu atas tempat anggota tayamum ya, kemudian apa namanya atas anggota tayamum itu wajib kita mengulangkan sholat ya, kapanpun. Jadi ketika menutup tempat anggota tayamum misalnya di muka atau di muka tempat jabirahnya, tempat nempelnya atau di di tangan, maka waktu itu walaupun kita melaksanakan tayamum tapi ketika kita sembuh kita wajib mengulangkan salat. Nah, kemudian yang kedua ketika wajib kita mengulangkan salat dengan melaksanakan tayamum ketika kita melaksanakan atau menaruh jabirahnya atau ikatannya di di anggota badan, akan tetapi di anggota selain anggota tayamum, dan kemudian itu mengambil tempat lebih dari kebutuhannya. Nah, sekarang waktu itu kita wajib melaksanakan wajib mengulangkan salatnya. Kemudian ketika kita menaruh jabirahnya atas ketika kita menaruh jabirah atau ikatannya tapi ketika dalam keadaan muhdis, maksudnya keadaan tidak berwudu atau tidak masih junub, maka itu wajib ketika kita menaruh jabirah dalam waktu itu atau dalam keadaan tersebut kita wajib mengulangkan salat. Ini keadaan yang kita wajib mengulangkan salat. Kemudian yang ketiga dari sebab yang memperbolehkan tayamum kita yang disebutkan asy-syari' al-muallif rahimahullah wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawan. Kita ihtiyaju ilaihi kebutuhan untuk air untuk li'atash karena mungkin haus hayawan muhtaram yang yang hormatnya. Maksudnya seperti misalnya kita ada air tapi air ini butuh untuk minum. Nah, seperti yang tadi kita jelasnya. Kemudian atau kita memiliki hewan bersama kita jalan, misalnya kuda atau onta dalam berjalannya, dan air yang kita ada itu air untuk untuk minum hewan. Maka dalam waktu itu kita kita boleh melaksanakan tayamum. Nah, itu itu tentang sebab-sebab yang memperboleh tayamum. Nah, kemudian apa itu yang maksud hayawan muhtaram? Hayawan muhtaram itu yang kita tidak boleh membunuhkan. Tapi hayawan yang tidak muhtaram
Syekh rahimahullah taala menjelaskan wa ghairul muhtarami sittah. Hayawan yang bukan muhtaram ada 6. Yang pertama seorang tarikus shalah. Nah, misalnya dalam rombongan kita lagi kita perjalanannya ada orang yang tarikus shalah. Maka air ini cukup untuk kita, tapi kalau cukup untuk haus semua orang, tapi ada tambahan untuk orang yang ini yang meninggalkan yang meninggalkan sholat. Maka dalam waktu tersebut itu kita tidak boleh memberikan air ini, dan kita langsung menggunakan air ini untuk untuk wudu atau atau mandi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, az-zani al-muhsan, orang yang melaksanakan zina dan itu muhsan. Maksudnya muhsan itu sudah sudah nikah dan melaksanakan zina. Kenapa yang tarikus shalah kemudian zani muhsan? Maksud tarikus shalah yang belum taubat dan tidak mau taubat, tetap istiqamah itu tidak mau melaksanakan salat. Maka hukum orang ini kan harus membunuhkan. Kemudian az-zanil muhsan juga, zanil muhsan itu orang takzir atau yang dari hukumnya itu harus melempar batu sampai hukumnya melempar batu sampai mati. Kemudian seorang murtad. Seorang murtad. 3 orang ini itu namanya ghair muhtaram, tidak dihormatkan atau tidak tidak mengharam tumpah darah mereka karena karena mereka melaksanakan sesuatu yang memperboleh bunuh mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah al-kafirul harbi, seorang kafir yang bukan yang non Islam itu, tapi harbi, maksudnya yang musuh musuh umat Islam. Itu walaupun ada di rombongan kita tidak boleh memberikan air, dan kita menggunakan air untuk tayammum atau untuk wudu atau mandi. Nah, kemudian yang kelima adalah al-kalbul aqur. Kita ada ada hewan anjing yang yang aqur. Aqur maksudnya yang menyebabkan sakit ketika menggigit orang. Anjing itu menggigit orang, kita memberikan sakit. Maka itu itu kita tidak boleh memberikan airnya. Kemudian yang terakhir adalah al-khinzir, yaitu babi. Itu semua ghairul muhtaram. Maka ketika ada dalam rombongan kita hayawan muhtaram, dan hayawan muhtaram itu butuh air yang kita miliki untuk minum, maka kita boleh melaksanakan tayammum. Dan ketika ada hewan tidak muhtaram, maka kita tetap wajib melaksanakan wudu dan mandi dengan air. Itu tentang tentang ghairul muhtaram. Kemudian Syekh rahimahullah taala berkata, syurutut tayammumi 10. Syarat tayammum. Syarat tayammum ada 10. Yang pertama, an yakuna beturab, tanah yang memiliki debu. Jadi tanahnya harus yang suci dan dan milik debu. Tapi tanah yang basah, yang pasir, itu semua tidak sah. Atau terigu atau apapun yang ada debu tapi bukan tanah, itu tidak sah untuk melaksanakan tayammum. Kemudian an yakuna turabu tahir. Yang kedua, harus turab atau tanah yang kita menggunakan untuk tayammum adalah harus suci. Kemudian wa alla yakuna musta'mal. Begitu juga tidak boleh pernah menggunakan untuk tayammum. Turab yang kita mau menggunakan untuk tayammum. Kemudian wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Dan yang keempat, tidak boleh campur dengan terigu dan lain-lainnya, seperti gipsum, seperti semen gitu. Itu tidak boleh mencampur dengan turabnya campur dengan sesuatu tersebut. Kemudian wa an yaqsidahu. An yaqsidahu maksudnya? Kita menghadap ke ambil tanahnya untuk melaksanakan tayammum. Contohnya misalnya ada debu, anginnya membawa debu, kemudian kita langsung menghadapi anginnya, itu enggak sah. Kita harus mengambil mengambil tanahnya langsung gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatin. Harus itu melaksanakan ngusap di mukanya, ngusap di tangannya dengan 2 pukulnya.
Jadi apa namanya, satu untuk apa muka, satu untuk apa namanya, untuk tangannya. Itu syaratnya. Wa an yuzilan najasata awalan, dan harus apa, sebelum melaksanakan tayammum kita menghilangkan atau membersihkan apa, membersihkan najisnya dari badan sebelum apa, sebelum melaksanakan apa, sebelum melaksanakan tayammum. Kalau bisa menghilangkan najis, tapi misalnya kalau tidak bisa, tidak mungkin menghilangkan najis karena mungkin tidak ada air, itu maka apa namanya, kita apa, boleh melaksanakan tayammum langsung. Kemudian apa namanya, wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Itu banyak kesalahan terjadi, yaitu apa namanya, syarat yang ke-8 harus ijtihad, atau kita harus memastikan kiblatnya di mana, kiblat untuk sholat di mana. Dan itu banyak orang misalnya kalau di tempat yang tidak tahu kiblat langsung melaksanakan tayammum baru cari kiblat. Enggak, harus apa namanya, harus kita melaksanakan apa namanya, mencari kiblatnya, memastikan kiblatnya mana, baru apa namanya, baru melaksanakan apa, melaksanakan tayammum. Kemudian yang ke-9, an yakuna tayammum ba'da dukhul waqt. Harus tayammum itu setelah masuk waktu salat. Tidak boleh kita melaksanakan tayammum sebelum apa, sebelum waktu salat. Nah, karena tayammum itu rukhsah. Rukhsah itu apa namanya, jadi kita tidak boleh apa namanya melaksanakan rukhsah ini sebelum waktunya. Harus apa namanya, sesuai waktunya. Kemudian yang terakhir yaitu apa, wa an yatayammama li kulli fard. Harus melaksanakan tayammum untuk setiap fardu. Setiap salat fardu kita apa namanya boleh melaksanakan tayammum. Wajib melaksanakan tayammum. Tapi kalau misalnya untuk sholat sunnah atau untuk baca Al-Quran itu cukup apa namanya, sekali aja, sekali untuk apa, untuk tayammum. Nah, kemudian apa namanya, furudut tayammum khamsah. Sekarang apa, rukun atau fardu tayammum, yaitu apa, ada 5 fardu tayammum, yaitu apa namanya, al-awwal, yang pertama naqlut turab. Kita harus apa namanya, memindahkan tanahnya dari tempatnya ke tempat yang kita melaksanakan apa, melaksanakan tayammum. Dan apa namanya, kita memindahkan turab dari tanahnya ke tangannya, itu maksudnya. Bukan apa namanya, bukan kita tunggu apa, menghadap angin supaya apa, kena debu gitu, itu tidak sah. Kemudian apa, setelah kita memindahkan turabnya, kita apa namanya, niat, yaitu apa namanya, niat tayammum itu niat untuk memperboleh melaksanakan salat. Maka itu niatnya, lafaznya gitu, nawaitu istibahata fardhis salah. Kita apa namanya, nawaitu istibahata ma yaftaqiru ilaih. Jadi apa, nawaitu istibahata fardhas salah. Kalau apa namanya, nawaitu apa namanya, istibahata, memperboleh. Istibahah itu artinya memperboleh. Nawaitu istibahata massil mushaf. Aku niat tayammum untuk memperbolehkan mensentuhkan mushaf, membaca Quran. Maka itu niat ini khusus baca Quran, tidak boleh melaksanakan sholat dengan niat apa tersebut. Ketika misal kita apa namanya, mau untuk umum semua, maka apa, boleh kita niat nawaitu istibahata ma yaftaqiru ila tayammum. Aku niat istibahat sesuatu, memperbolehkan ma yaftaqir, apapun yang butuh tayammum. Apapun yang butuh apa, yang butuh tayammum. Kemudian apa namanya, harus niatnya bersama kita saat kita memindahkan apa, memindahkan turab, memindahkan tanah dari apa, dari lantai atau dari tembok atau dari dinding, dan tempat, intinya tempat yang apa, ada tanah. Kemudian yang ketiga dari rukun-rukun tayammum itu apa, mashul wajh. Mashul wajh itu apa, basuh apa, mengusap muka dengan apa, dengan itu. Dan itu tidak harus ambil banyak turab, itu hanya cukup apa, kena dikit, kemudian apa namanya, membukul dua tangannya supaya turun, itu kemudian baru apa namanya, baru itu. Tidak harus seperti air gitu, memaksimalkan, enggak. Itu turabnya, bukan air. Kemudian yang keempat, mashul yadain ma'al mirfaqain. Dalam mazhab Syafi'i itu apa namanya, kita mengusap
dua tangannya dari apa? Dari telapak sampai apa namanya? Sampai mirfaqain, sampai bagian apa? Bagian siku. Yang kelima, rukun yang kelima atau fardu yang kelima adalah at-tartibu baina al-mashain. Harus kita berturutnya antara apa namanya? Antara mashain, dua musab. Maksudnya pertama muka, baru apa namanya? Baru tangannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mubtilatu at-tayammum, sesuatu yang membatalkan apa? Membatalkan tayammum. Yang membatalkan tayammum itu seperti yang membatalkan salat, tapi ada tambahan 3, yaitu apa namanya? Yang pertama yang pertama ar-riddah, orangnya keluar dari Islam, murtad, itu apa? Langsung membatalkan tayammumnya. Beda kalau wudu, orangnya misalnya melaksanakan wudu kemudian murtad, kemudian kembali ke Islam, tidak harus wudu lagi, tidak harus wudu, karena wudunya lebih kuat. Itu suci dengan wudu itu lebih kuat, dengan air itu lebih kuat dari suci dengan apa? Dengan tanahnya. Kemudian apa namanya? Yang terakhir tawahhumul ma, apa namanya? Mengira-kira bahwa airnya apa namanya? Bahwa air ada. Maksudnya gitu. Ketika kita sudah melaksanakan tayammum, kita mau salat, oh kira-kira saya dengar apa namanya? Airnya sudah datang gitu. Maka apa namanya? Ketika kita tayammum karena sebab kehilangan air, kemudian ada kabar berita-berita bahwa airnya sudah ada, tayammumnya batal. Kita harus, walau misalnya contoh airnya tiba-tiba ada, pastikan itu belum ada, maka kita apa namanya? Tetap harus mengulangkan tayammumnya, karena ibadah tayammum adalah ibadah dhaifah. Tayammum adalah ibadah yang lemah. Nah, kemudian apa? Termasuk apa yang yang kita harus tahu, yaitu apa namanya? Sunan tayammum. Sunnah sebelum tayammum itu sunnah tayammum, sebelum melaksanakan tayammum, sunnah siwaknya, sunnah bismillahirrahmanirrahim, sunnah mengutamakan bagian kanan. Kemudian mualah, jadi apa? Jangan ada waktu pisah lama antara dua anggota tayammum. Kita tipis-tipis menggunakan turabnya. Kemudian kita mempisah antara antara jari-jari ketika kita pukul di tanahnya, ambil turab gitu. Jadi kita memisahkan jari-jarinya. Kemudian sunnahnya kita menghadap kiblat saat kita melaksanakan tayammum. Nah, dan semua sunnah-sunnah yang yang ada di sunnah-sunnah wudu itu datang di sini kecuali satu, yaitu at-tathlith, mengusap 3 kali. Itu bukan sunnah dalam bab tayammum. Kita selesai dari penjelasan bab tayammum dalam dalam syarah kitab Safinatun Najah. Semoga kita bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. والله الموفق والهادي إلى أقوم الطريق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.